Bapak Ibu, rahimahullah, alhamdulillah kita bertemu kembali di episode Ramadan ini pada hari keempat. Insyaallah pada kesempatan ini Pak Rohadi yang akan menyampaikan. Untuk itu mari kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya silakan Pak Rohadi untuk bisa mulai tertebal masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthrahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqal azim. Alhamdulillah. Bapak Ibu para kaum sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan karunia-Nya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan penuh barokah, bulan Ramadan. Waktu-waktunya masuki waktu-waktu yang sangat mulia yang Allah menjanjikan dilipat gandakan amal. Allah menjanjikan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan waktu-waktu yang sangat berharga pada bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu para kaum sekalian, pagi ini saya mendapat tugas ini untuk menyampaikan terkait dengan puasa, ibadah yang mensejarah. Mohon izin untuk share screen sekalian. Mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, Allah berfirman, saya kira ini sudah sering ya kita membacanya juga mendengarkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada bagian yang menarik ya yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini, yaitu pada bagian ini yang diberi warna jingga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ya. Yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ada bagian yang menarik ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi di sini Allah mengisahkan kita juga untuk melihat sisi lain, salah satu sisi ya dari puasa Ramadan ini ya. Puasa ini adalah terkait dengan sisi sejarah ya. Ya Allah memberikan isyarat agar kita juga menelusuri bagaimana para Rasul sebelum Rasulullah SAW melakukan ibadah saum ini. Bagi ini ada beberapa hal yang saya coba telusuri. Yang pertama adalah bagaimana Nabi Daud berpuasa. Saya kira ini di antara puasa-puasa para nabi yang paling terkenal saya kira gitu ya, karena dalam hadis juga sangat kuat dan juga salah satu ibadah sunnah, puasa sunnah. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabba siyami ilallahi siyamu Dawud wa ahabba salah ilallahi salatu Dawud, dan seterusnya, yang artinya puasa yang paling disukai di sisi Allah adalah puasa Daud,
Dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholat Nabi Daud alaihissalam. Beliau biasa tidur di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam terakhir. Dan beliau tidur lagi pertengahan malam terakhir, sedangkan beliau puasa sehari dan buka sehari. Hadits Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa Daud. Puasa Daud berarti sudah berpuasa separuh tahun, karena sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Jadi saya kira ini puasa yang sangat terkenal gitu ya. Dan juga dilanjutkan menjadi disunahkan pada Rasulullah SAW. Nah, yang berikutnya, ini Nabi Adam alaihissalam. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam berpuasa 3 hari setiap bulan. Diriwayatkan ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, matahari membakarnya sehingga tubuhnya menjadi hitam. Allah SWT akan mewahyukan kepadanya untuk berpuasa pada ayyamul bid atau hari-hari putih. Puasa engkau pada hari-hari putih ayyamul bid. Lantas Nabi Adam alaihissalam pun melakukan puasa pada hari pertama. Maka sepertiga anggota tubuhnya menjadi putih. Ketika beliau melakukan puasa pada hari kedua, sepertiga anggota yang lainnya menjadi putih. Kemudian pada hari ketiga, sisa sepertiga anggota badannya yang lain menjadi putih. Jadi dalam ini diriwayatkan bagaimana Nabi Adam alaihissalam melakukan puasa atau diperintahkan untuk puasa ayyamul bid. Dari riwayat lain, diriwayatkan Nabi Adam juga berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Hal ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mempertemukan kembali beliau dengan istrinya, dengan Siti Hawa di Arafah. Selain itu ada pula yang menjelaskan bahwa Nabi Adam berpuasa setiap hari Jumat. Hal itu untuk mengenang peristiwa penting yaitu diciptanya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hadis diriwayatkan oleh Muslim, hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan surga dan dikeluarkan darinya pada hari itu pula. Hadis sahih riwayat Muslim. Berikutnya adalah puasa Nabi Nuh. Nabi Nuh berpuasa ketika sedang berada di atas bahtera yang dibuatnya untuk menyelamatkan manusia yang beriman dari banjir bandang. Seketahui ketika di atas kapal itulah Nabi Nuh berpuasa. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan puasa Nabi Nuh dilakukan selama 1 tahun penuh kecuali pada 2 hari raya. Selanjutnya adalah kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berpuasa ketika dilemparkan Raja Namrud ke dalam api. Beliau dalam keadaan berpuasa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari api yang panas sehingga tersebut menjadi dingin. Sebagaimana dalam surat As-Saffat 97, yang artinya mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan untuk membakar Ibrahim, kemudian lalu dilemparkanlah dia dalam api yang menyala-nyala itu. Selain itu, Nabi Ibrahim juga berpuasa dan berdoa, meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut. Berikutnya adalah kisah Nabi Musa. Dikisahkan bahwa Nabi Musa berpuasa saat beliau sedang bermunajat di Gunung Tursina selama 40 hari. Yaitu sebagaimana dikisahkan di dalam surat Al-A'raf ketika Nabi Musa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditulis di firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf 143 yang artinya, dan ketika Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya, sebagaimana sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu pun hancur, luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau,
Aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Jadi ketika Nabi Musa berada di Gunung Tursina tersebut selama 40 hari dalam kondisi berpuasa. Berikutnya adalah kisah Nabi Yusuf. Dilihatkan bahwa Nabi Yusuf berpuasa saat beliau sedang menjalani hukuman di penjara akibat fitnah yang diterimanya. Kemudian saja pada saat menjabat sebagai Menteri Perekonomian, sebagai pejabat negara, Nabi Yusuf banyak berpuasa. Dilihatkan Nabi Yusuf mengatakan, karena aku khawatir ini saat menjabat sebagai Menteri Perekonomian, karena aku khawatir apabila aku kenyang, nanti aku akan melupakan perut fakir miskin. Kemudian saja kisah Nabi Yunus. Nabi Yunus berpuasa saat berada di dalam perut ikan paus. Ketika berbuka, dikisahkan bahwa beliau memakan buah yang tumbuh di tepi pantai yang bentuknya seperti labu setelah dimuntahkan oleh ikan yang menelannya. Berikutnya adalah kisah Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib terkenal saleh dan banyak melakukan puasa, saum. Kehidupan beliau sangat sederhana. Puasa bagi Nabi Shu'aib adalah saran untuk mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalian para kosan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita coba ambil hikmah dari kisah-kisah tersebut, maka para nabi dan rasul sebelum Rasulullah SAW tersebut, mereka saum, mereka berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur mereka berpuasa. Kemudian yang kedua, mereka berpuasa pada saat menghadapi ujian besar dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Nabi Ibrahim ketika akan dibakar berpuasa, juga Nabi Nuh ketika menghadapi ujian besar, kemudian bersama dengan umatnya berada di atas bahtera atau kapal melakukan puasa. Kemudian yang ketiga, mereka berpuasa pada saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga berdoa minta keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Dalam sebuah riwayat dikatakan setelah hari ke-7, setelah 6 hari berpuasa, hari ke-7 Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat, mereka berpuasa dalam rangka mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikianlah para coach sekalian, kisah-kisah para Nabi Rasul Rasulullah SAW. Mereka juga melakukan puasa, melakukan siam dengan berbagai macam tadi konteks sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi ujian besar dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selain juga dalam rangka mendekatkan diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.